Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Hai semuanya, balik lagi dengan aku Dr. Sarah di Health Series. Wah, gak terasa ya sekarang udah memasuki bulan Ramadan. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, ucapkan selamat dan kudoakan kalian dapat menjalankan 1 bulan full ibadah puasa ini dengan lancar. Nah, untuk itu aku mau membahas mengenai tips sehat bagaimana berpuasa di bulan Ramadan. Oke, jadi untuk berpuasa pastinya jam makan kalian itu pasti akan berubah gitu ya. Yang tadinya pada saat tidak berpuasa kita akan makan 3 kali sehari, yaitu pagi mungkin jam 6, kemudian siang di jam 12, terus makan malamnya mungkin di jam 7 malam. Nah sekarang pada saat berpuasa untuk makannya tetap 3 kali sehari, tetapi jamnya yang berubah, yaitu yang pertama pada saat sahur gitu ya, untuk pertama sahur, kemudian yang kedua pada saat kalian berbuka puasa, dan yang ketiga 2-3 jam setelah kalian berbuka puasa atau mungkin setelah sholat tarawih kayak gitu. Nah, untuk makanannya apa sih yang sehat? Tentunya kurang lebih sama seperti kalian pada saat tidak berpuasa, yaitu tetap mengikuti pedoman gizi seimbang. Nah, untuk kalian yang mungkin belum tahu apa sih itu pedoman gizi seimbang, nah ini aku kasih tahu dari piramida pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang itu kalau kita lihat dari gambarnya, bagian paling bawah piramidanya yaitu adalah berolahraga. Untuk olahraganya disarankan memang pada saat menjelang berbuka puasa, sehingga pada saat kalian sudah selesai olahraga, nah pas tuh waktunya berbuka, kalian bisa langsung minum air putih untuk membatalkan puasa. Kemudian boleh mengkonsumsi sedikit makanan yang manis, misalnya makan kurma atau kolak kayak gitu. Jadi pas waktunya. Kemudian tips sehat berpuasa tentunya harus menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Untuk pola hidup bersih dan sehat itu sudah pernah aku kasih tahu di video sebelumnya. Untuk kalian yang belum nonton bisa tonton di link di atas ya. Oke, kemudian untuk makanan nih. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan makanan itu ya. Yang penting mengikuti pedoman gizi seimbang, yaitu yang pertama harus mencukupi karbohidrat. Jadi untuk karbohidrat tetap penting. Karbohidrat yang disarankan adalah karbohidrat kompleks. Nah, apa sih karbohidrat kompleks? Itu karbohidrat yang pemecahannya itu jauh lebih lama dibandingkan karbohidrat yang simpleks. Contoh-contohnya apa aja? Jadi misalnya nih nasi merah, atau mungkin roti gandum bisa, atau mungkin oatmeal kayak gitu. Itu bisa kalian pilih untuk mengganti nasi putih. Kalau misalnya kentang boleh nggak? Boleh, tetapi kentangnya dimakan dengan kulit-kulitnya karena disitulah terletak seratnya. Nah, karbohidrat kompleks itu dipilih karena pertama tadi ya, pemecahannya itu lebih lama, sehingga pada saat dimakan itu kadar gula di dalam tubuh kita itu akan naik secara perlahan-lahan gitu, dan turunnya pun akan perlahan-lahan, sehingga kita diharapkan bisa kenyangnya jauh lebih lama gitu. Sedangkan kalau kita makannya cuma nasi putih itu cepet kenyangnya tapi cepet laparnya juga. Nanti kalian belum baru tengah hari udah rasa lapar, lemah ketirus tuh lagi ya kan. Oke. Nah, itu karbohidrat. Kemudian kita harus juga mencukupi adanya protein dan lemak. Nah, protein dan lemak itu didapat bisa dari protein hewani. Contohnya nih ada daging sapi, daging ayam, atau ikan. Kemudian juga bisa dari telur, susu, kan mengandung protein dan lemak. Nah, untuk yang nabatinya kalian bisa cari dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah, selain karbohidrat dan protein lemak, kalian juga harus cukup untuk vitamin dan mineral. Kandungan yang paling banyak vitamin dan mineral tentu saja ada di buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk buah-buahannya
bisa kalian pilih yang banyak mengandung air supaya kalian tidak mudah dehidrasi. Contoh-contohnya bisa dari semangka gitu ya, dia banyak kandungan airnya, atau melon, dan dia ada kandungan gulanya juga sehingga menambah kadar gula di dalam tubuh. Nah, tadi kan aku udah bahas mengenai makanan. Untuk minumannya memang yang paling disarankan karena memang itu sehat, yaitu air putih. Nah, air putih itu sehat karena yang memang tidak mengandung pemanis buatan atau pewarna. Untuk air putih sendiri memang disarankan 2 liter. Oke. Untuk minuman yang lain, contohnya nih kopi. Nah, pasti banyak di antara kalian yang suka minum kopi kan. Nah, kalau kalian yang memang sudah adiktif, mungkin ya dengan amat terpaksa kalian harus mengurangi ya. Kalau mau minum kopi sekalipun, nah minumnya itu pada saat kalian berbuka puasa. Kenapa? Karena pada saat kalian sudah buka puasa kan kalian sudah diisi dulu nih, sudah diisi air putih, terus mungkin sedikit snack manis, misalnya tadi yang minum manis atau mungkin kolak gitu, atau sudah makan kurma 1 biji kayak gitu, sehingga asam lambungnya itu sudah mulai ternetralisir, sehingga perutnya itu bukan benar-benar dalam keadaan kosong lalu kalian minum kopi. Karena kita tahu kopi kan ada yang mengandung asam gitu kan, jadi jangan membuat penyakit nih. Kalau kita aku pengen kopi, gue harus minum kopi, ya jangan dulu lah ya. Kita harus berusaha menahan diri supaya tubuh kita juga sehat. Mungkin ada yang bertanya, kalau misalnya penderita mah boleh nggak puasa? Nah, justru pada saat kalian berpuasa itu membuat kalian makan menjadi lebih teratur, karena kan udah ada jam-jamnya tuh. Kalian sahur udah ada jamnya, pada saat buka puasa pasti udah tahu nih jamnya. Terus habis sholat tarawih pasti kan mau makan lagi, makan besar. Nah, pasti makanannya lebih teratur dibandingkan kalau misalnya kita tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa gitu. Kadang karena pekerjaan kalian jadi melupakan makan siang, lanjut sampai makan malam kayak gitu, atau mungkin ada yang melewatkan sarapan. Nah, pada saat berpuasa ini di bulan Ramadan, justru orang-orang yang memiliki sakit mah masih boleh untuk berpuasa, tetapi diingat untuk makanannya hindari yang namanya makan makanan yang pedas, yang asam, yang soda, pokoknya sesuatu yang bersifat asam. Kalau buah-buahan juga pilihlah yang kadar asamnya itu rendah, jadi jangan dulu makan jeruk kayak gitu, tapi makan buah-buahan yang lainnya. Oke. Kemudian untuk yang diabetes atau mereka yang memiliki penyakit kronis yang harus konsumsi obat setiap hari, nah untuk berpuasa tuh harus tanyakan dulu ke dokter kalian masing-masing bagaimana cara minum obatnya. Kan ada tuh obat yang diminum 3 kali sehari. Nah mungkin pada saat di bulan puasa ini ya, kalian harus menyesuaikan dosisnya, apakah 1 kali di sahur, terus 1 kali di buka puasa, dan nanti 3 jam setelah buka puasa baru minum obat yang ketiga gitu. Jadi kalian harus menanyakan pada dokter kalian masing-masing. Tadi kan aku udah ngasih tahu teori-teorinya nih, apa yang harus dimakan pada saat di bulan puasa. Nah, sekarang aku kasih tips praktisnya. Jadi pada saat kalian sahur, biasanya kan kalian mau masak yang cepat-cepat aja karena memang waktunya kan terbatas. Jadi seperti contoh yang di sini nih, kalian bisa pilih nasi. Kalau ada nasi merah itu lebih disarankan. Kemudian protein. Nah, proteinnya nih kalian bisa pilih misalnya ayam atau apa yang ada di rumah. Ada telur, pakai telur, atau mungkin hanya tahu tempe, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya, pakai tahu tempe. Kemudian harus mencukupi vitamin dan mineralnya. Dari mana? Dari buah-buahan. Kalau kalian punya buah apa misalnya yang lagi musim ya, mungkin semangka, atau mungkin ada pepaya atau apapun buah yang ada di rumah kalian, ya udah itu harus dimakan untuk mencukupi serat, vitamin dan mineral. Karena serat itu juga penting membuat kalian tuh laparnya jauh lebih lama, sehingga cukup kalorinya sampai pada saat buka puasa.
Nah, untuk air putih, aku saranin kalian minum 3 gelas ya. Pada saat sahur kalian harus minum 3 gelas supaya mencegah dehidrasi. Dan kalian tidak mudah haus sepanjang 12-14 jam kalian berpuasa. Oke. Nah, udah waktunya buka puasa nih. Nah, kalian bisa lihat nih dari contoh gambar yang ada di samping. Nah, kalian bisa pertama kali minum air putih dulu ya. Aku saranin 1 gelas pada saat kalian berbuka puasa supaya air ini bisa menggantikan cairan yang keluar. Misalnya kalian sepanjang hari mungkin sempat kerja di luar ruangan, jadi kena sinar matahari kalian berkeringat, atau mungkin kalian sering buang air kecil, jadinya untuk menggantikan cairan yang keluar kalian harus langsung segera minum air putih 1 gelas. Kemudian kalian juga bisa langsung konsumsi kurma, kolak gitu ya. Itu juga bagus karena kan di dalam kolak itu ada buah-buahan, misalnya ada pisang, dan ada juga gitu kan. Oke, terus kalian sudah nih dengan air putih dan makanan manisnya, kalian lanjut dengan sholat dulu. Setelah sholat, 2-3 jam setelahnya kalian bisa lanjutkan untuk makan besar. Pada makan besar, contohnya tetap kita konsumsi nasi. Orang Indonesia kan nggak bisa dong lepas dari nasi ya kan. Kalau ada nasi merah, lebih disarankan untuk konsumsi makan nasi merah. Kemudian protein. Nah, kalau kalian mau yang lebih ini, kalau misalnya tadi pagi telur nih atau tahu tempe ya, kalian untuk buka puasa pakai ayam kayak gitu ya. Kemudian untuk sayurnya kalian bebas. Kalian misalnya pada saat tadi 1 jam sebelum buka puasa kalian sudah masak gitu, jadi kalian bisa makan sayur-sayuran yang lebih bervariasi. Kemudian untuk vitamin dan mineralnya itu didapatkan lagi-lagi dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya, yang tadi kalian sudah masak tuh sayur-sayurannya. Untuk minumnya tetap air putih. Air putih disarankan 2 gelas lagi. Jadi tadi 3 pada saat sahur, kemudian 1 pada saat berbuka puasa, dan 2 setelah makan besar gitu. Jadi kalian udah 3, kemudian nanti tambah 3, jadi udah 6 gelas nih. Oke, untuk kopi, nah ini waktunya kalian, misalnya kalian mau minum kopi, bolehlah 1 gelas kopi gitu ya, karena memang dosis maksimal kafein pada orang dewasa itu 400 mg aja. Nah, setelah itu kalian kan pasti akan tidur. Nah, pada saat sebelum tidur usahakan kalian minum air putih kembali 2 gelas gitu. Jadi terpenuhi untuk konsumsi harian air putih 8 gelas sehari atau 2 liter untuk orang yang normal. Untuk kalian yang penderita penyakit ginjal emang ada pembatasan cairan. Nah, untuk jumlahnya kalian bisa tanyakan ke dokter penyakit dalam kalian masing-masing. Oke? Nah, segitu dulu deh ulasan mengenai tips sehat pada saat berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana? Apakah kalian terinspirasi? Semoga apa yang sudah aku sampaikan tuh boleh membantu kalian tetap hidup sehat selama di bulan Ramadan, sehingga puasanya lancar 1 bulan. Oke? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, di like, kemudian kirim komentar di bawah. Mungkin kalian mau tanya tentang apapun yang berkaitan dengan puasa atau hal-hal lain, bolehlah tanya di bawah ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Dan jangan lupa di-share video ini sehingga dapat membantu orang lain. Oke, segitu dulu ya. Dadah. God bless you.